Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 3, demikianlah dikatakan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah untuk pergi ke Betel adalah pengingat bagi Yakub akan janji yang ia buat kepada Tuhan di tempat itu bertahun-tahun sebelumnya. Betel yang berarti rumah Allah adalah tempat di mana Yakub pertama sekali mengalami Tuhan dalam pelariannya dari Esau. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Yakub setelah Betel yang pertama penuh dengan pencobaan, kesusahan, bahkan kelalaian rohani. Perintah Tuhan untuk kembali ke sana adalah ajakan untuk meninggalkan segala berhala asing dan memperbaharui komitmen kepada Allah yang sejati. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi hidup kita. Apakah kita memiliki Betel dalam hidup kita? Tempat kita pernah membuat komitmen mendalam kepada Tuhan, tetapi kini kita telah melupakannya. Kita dipanggil untuk meninggalkan dosa atau berhala modern seperti ambisi, harta, atau kesibukan yang menggeser Tuhan dari keutamaannya dan kembali kepada ketaatan yang tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub menyatakan bahwa mezbah yang akan ia dirikan adalah bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang ketempuh. Ini adalah pengakuan iman yang kuat dari Yakub, di mana Yakub mengakui bahwa Allah bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Allah yang aktif turun tangan dalam kesulitan hidupnya. Ia mengingat saat-saat ia berada dalam bahaya, dan Allah telah merespon doanya dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyertai, menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap langkah perjalanan Yakub. Bukan hanya saat-saat sukacita, tetapi juga saat-saat kegagalan, kebingungan, dan di dalam menghadapi sebuah penderitaan. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mendorong kita untuk mengingat kembali kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Menyatakan kembali iman kita pada saat ini, sambil melihat ke belakang pada penyertaannya, akan memperkuat keyakinan kita untuk menghadapi masa depan. Karena kita tahu dalam penderitaan, hanya Tuhanlah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap
permohonan kita, doa kita, dan yang akan memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Karenanya, mari kita kembali kepada Tuhan dan merespon kembali dengan mempersiapkan hidup kita, membersihkan diri kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami, dan Engkau menyertai setiap perjalanan kami, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran kami, kemauan kami, tapi hanya Engkaulah Tuhan andalan kami yang selalu mengarahkan setiap kehidupan kami. Sertai kami dan sertai setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Patibul bema sangapni caho bade batata jok mama uliatei tude bata amata ai pardangolani sude nang saluhut na jorbut pe tialo de batata tinggikan dan muliakanlah Tuhan semesta alam, ucapkan syukur, nyanyilah, berbaktilah padanya, karena derita dan pedih yang jahat juga dan ngeri telah dikalahkannya. Tok tong sembah namiho mamuji salelengna di baina di gomgomiho huriamu sudena naso tardodo gogomi sai ikon sadorohami on pe martua hami segala puji dan sembah bagimu selamanya. Engkau lindungi semua umatmu yang percaya. Tiada taranya kuasamu terwujud